Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini terjadi banyak persoalan yang membutuhkan peran sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai keluarga. Di masa pandemi kita butuh kebersamaan. Apalagi terjadi juga kelangkaan beberapa barang. Maka sahabat sekalian, permasalahan-permasalahan itu akan selesai manakala kemudian kita menerapkan anjuran dari Allah dan Rasulullah SAW yang disebut dengan ukhuwah. Karena kita dengan saudara kita adalah bukan hanya sekedar bersahabat, tetapi sebetulnya di dalam konteks agama kita satu keluarga. Nah, sahabat sekalian, kita perlu mengulas kembali apa yang kemudian harus kita lakukan untuk bisa berukhuwah secara baik dengan saudara kita. Yang pertama, semestinya seorang sahabat, seorang saudara dalam satu keluarga harus mau menolong. Karena Allah SWT menyampaikan bahwa seorang muslim itu sebaiknya memang bisa menolong saudaranya. Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jadi kita diperintah untuk menolong saudara kita. Ketika semua orang mau membantu menolong saudaranya, maka masalah sebesar apapun nanti akan menjadi kecil. Dan kita bisa melalui semua hal itu dengan baik. Yang kedua adalah sebagai sama saudara, satu keluarga, maka tidak seharusnya saling mendolimi. Tidak seharusnya kemudian saling menyakiti. Karena sahabat sekalian, orang yang mendolimi, orang yang menyakiti, mereka bukan lagi saudara. Mereka adalah seperti musuh. Padahal sama umat, satu agama, satu anak bangsa, seharusnya kita bisa menghindari hal yang saling menyakiti. Dan ini diperintahkan pula oleh Rasulullah SAW. Sebagai seorang muslim yang dibingkai dalam satu ukhuwah, maka kita ini harus menghindari menyakiti saudara kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sebagai saudara, maka kita harus bisa menyayangi, mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dikatakan kalau ada satu muslim, satu mukmin yang sakit, maka bagaikan kita ini sakit di dalam tubuh kita. Semuanya terasa sakit. Tangan yang sakit, kaki kita sakit. Telinga kita ikut sakit. Mata kita ikut sakit. Rasa kita ikut sakit. Demikian pula ketika saudara kita tersakiti, maka kita akan merasa sakit. Ketika ada saudara kita kekurangan, maka kita juga akan merasa sakit sehingga kita mau membantunya, mau menolongnya. Kemudian yang keempat, sebaiknya memang seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian kita bisa saling membantu bukan hanya dalam kerangka membantu dalam hal fisik, tapi yang keempat ini kita juga mau memberikan nasihat. Ini juga bentuk bantuan kepada saudara kita. Sahabat sekalian, seorang muslim dengan muslim yang lain memang hendaknya bisa memberikan masukan yang baik, bisa memberikan keteladanan yang baik, bisa memberikan nasihat kepada sesama kita. Dengan demikian ketika ada saudara kita yang menyimpang, mereka bisa kembali ke jalan yang benar atas nasihat kita. Pun juga ketika kita salah, maka kita juga harus menerima dengan legowo nasihat yang diberikan orang lain kepada kita. Agama itu nasihat, kata Rasulullah SAW. Agama itu nasihat. Bagi siapa? Bagi kita semuanya. Allah SWT menjadikan nasihat itu penting bagi umatnya, bagi manusia. Agar umat manusia, kita semuanya ini selalu dengan mudahnya terbimbing ke jalan yang benar. Kemudian konsep ukhuwah yang kelima, sahabat sekalian, kita harus mau membalas salam saudara kita. Kenapa salam ini penting? Karena salam adalah wujud ukhuwah yang secara langsung bisa terasa. Ketika saudara kita mendoakan kita, maka kita juga akan membalas hal itu dengan doa yang sama, doa yang baik. Sehingga salam ini begitu penting. Jadi salam ini bukan sekedar simbol. Salam adalah sesuatu yang lahir dari batin kita. Jadi kita mengucap salam adalah saat itu kita mengucap doa, menyampaikan doa kepada saudara kita dengan sungguh-sungguh. Maka arti salam, makna salam harus kita resapi dengan baik. Nah, sahabat sekalian,
kalau salam ini bisa kita kelola dengan sungguh-sungguh, kita salam bukan sekedar lisan, tapi salam berasal dari hati kita, maka insya Allah ukhuwah ini benar-benar akan terpelihara. Karena kita merasakan kehadiran persaudaraan, ukhuwah yang terasa begitu hidup, bukan sekedar penampakan, tapi memang berasal dari dalam jiwa kita. Nah, 5 hal ini perlu kemudian kita kuatkan. Yang pertama, saling tolong-menolong. Yang kedua, berusaha untuk tidak mendolimi saudara kita. Yang ketiga, saling menyayangi. Yang keempat, memberikan nasihat. Yang kelima, mau membalas salam, mengucap salam, dan mendoakan saudara-saudara kita. Saya kira dengan hal-hal semacam itu, insya Allah ukhuwah kita akan terjalin dengan baik. Dan semoga Allah SWT ridho dan memberikan berkah kepada kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.